Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan masuk ke materi epidemiologi. Kalau teman-teman lihat materi yang ada, itu ada 4 materi atau lebih ya, saya lupa. Itu terangkum semua, sebetulnya itu materi judulnya epidemiologi. Kalau teman-teman belakangan ini tertarik dengan COVID-19 gitu ya, maka bagaimana COVID-19 ini bisa tiba-tiba jadi pandemi, gimana dia kelak seharusnya diatur atau dikendalikan, bagaimana sih mengelola penyakit dalam populasi yang besar. Nah, itulah epidemiologi. Epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit dalam skala besar. Artinya juga epidemiologi ini tidak hanya digunakan oleh pertanian dengan penyakit tumbuhannya, tapi juga jadi ilmu yang dipelajari oleh penyakit pada manusia dan juga pada hewan. Ya, ilmunya sama. Kalau kita akan gunakan studi kasus tentu pada tumbuhan, tapi analogi yang sama teman-teman juga bisa gunakan untuk teman-teman memahami COVID-19. Sebelum kita jauh mempelajari epidemiologi, ini ada 4 istilah yang saya tidak minta untuk dihafalkan ya, karena ilmu penyakit tumbuhan ini bukan ilmu menghafal, tapi ilmu menganalisa. Nah, dalam analisa itu ada 4 istilah yang teman-teman jangan sampai tertukar. Atau ibaratnya teman-teman akan ketemu orang lain, peneliti, atau mahasiswa dari kampus lain, dan sebagainya, agar tidak salah menggunakan kata-kata juga, sehingga menggunakan kata yang sama-sama kita pahami. Gitu ya. Istilah-istilah ini mungkin sudah sering kita dengar, cuma masih sering tertukar penggunaannya. Ada epidemi, ada endemik, ada pandemik, ada sporadik. Gitu ya. Epidemi dulu. Epidemi apa? Epidemi itu ketika penyakit itu meningkat hebat pada waktu dan tempat tertentu. Jadi waktunya itu sempit, tempatnya juga sempit, dan penyakitnya berkembangnya hebat. Jadi bisa disebut tiba-tiba berkembang hebat tinggi di satu daerah. Tertentu saja, daerahnya sempit. Itu namanya epidemi. Jadi kalau misal di satu desa tiba-tiba banyak orang terjangkit malaria, maka itu kita menyebutnya sebagai epidemi malaria gitu, karena terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang dalam daerah yang sempit. Sedangkan endemik itu adalah ketika penyakitnya terus terjadi merata dalam suatu populasi. Jadi misal penyakitnya itu memang selalu ada di sana, jadi tidak dalam intensitas yang tinggi, tidak heboh, biasa ada, biasa hilang, ada, tidak seperti itu. Itulah kemudian penyakit itu disebut endemik. Jadi udah biasa di sana. Jadi kita juga dengar istilah daerah endemik misalnya kan. Teman-teman kalau mau pergi ke satu tempat, hati-hati, di sana daerah endemik malaria misalnya. Artinya apa? Di sana selalu ada malaria. Itu maksudnya. Dan sewaktu-waktu bisa jadi terjadi epidemi malaria atau meningkat tiba-tiba. Nah, apa itu pandemik? Pandemik itu digunakan di istilah saat menyebutkan pandemik COVID-19 gitu ya. Pandemik itu apa? Pandemik itu ketika penyakit ini sudah merata di seluruh daerah, area yang sangat luas, bahkan disebut pulau, area atau benua, bahkan dunia. Jadi ini kalau sudah menyebar ke seluruh dunia, kita sebut pandemik. Konsekuensinya dari pandemik apa? Satu daerah tidak boleh melarang daerah lain karena penyakit itu. Kenapa? Karena di tempat lain pun penyakit itu ada, harusnya termasuk di daerah orang yang dilarang itu tadi. Misalnya Singapura nggak boleh melarang Indonesia. Karena apa? Karena di Singapura pun ada berarti. Tidak hanya di Indonesia, karena ini menjadi pandemik gitu. Terakhir sporadik. Sporadik itu spot-spot. Terjadi tidak rata. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Itu namanya sporadik. Begitu ya istilahnya kita pakai. Nah, apa yang menyebabkan epidemi? Satu penyakit tiba-tiba berkembang hebat. Tiba-tiba ya, tiba-tiba itu artinya waktunya sempit. Tiba-tiba hebat, kemudian di satu tempat tertentu gitu. Itu yang menyebabkan tentu adalah segitiga penyakit. Ya, ada patogennya, faktor lingkungan yang mempengaruhi patogen dan mempengaruhi tumbuhan, dan juga inangnya sendiri. Jadi itu faktor yang menyebabkan epidemi. Kalau kita mau mencegah epidemi, karena epidemi ini pasti menyebabkan kerugian yang besar. Secara tiba-tiba itu kita sudah tidak mampu antisipasi berarti.
dan berkembang hebat, itu artinya kita memiliki kerugian yang cukup besar. Kita nggak mau terjadi epidemi, karena itu agar tidak terjadi epidemi seperti itu dan kemudian rugi, kita harus pelajari apa yang membuat satu penyakit itu bakal jadi epidemi. Ada 3 hal ini, kita akan pelajari 3 hal ini agar mencegah epidemi. Nah, ilmu yang mempelajari itu disebut epidemiologi. Gitu. Karena kita kasusnya belajarnya di pertanian, maka kita sebut epidemiologi penyakit tumbuhan. Nah, kita bisa belajar pertama dari ini. Kita memahami daur besar penyakit tumbuhan. Ini ada satu grafik ya, sumbu yang Y ini, ya, yang Y. Ini adalah disease severity atau keparahan penyakit. Sementara di sini ada waktu. Ya. Waktu ini ya nggak terus detik gitu ya. Bisa jadi bulan, bisa jadi waktu ini berupa tahun gitu. Nah, bagaimana penyakit tumbuhan terjadi? Satu grafik. Penyakit itu kan interaksi antara patogen dengan inang. Patogen dengan inang ya, interaksi patogen dengan inang. Ketika terjadi interaksi yang baru, kenapa bisa baru? Ya patogennya baru atau inangnya baru. Sebelumnya nggak ada patogen itu, misalnya. Itu kan berarti akan terjadi interaksi yang baru karena patogennya aja baru. Atau sebelumnya tidak ada tanaman itu di situ, maka juga akan terjadi interaksi baru kan? Kenapa bisa sebelumnya tidak ada tanaman di situ? Misal pembukaan lahan, atau di situ sudah lahan pertanian, tanamnya padi. Sekarang pun ditanam padi, tapi varietasnya baru. Dan varietas yang baru ini punya ketahanan terhadap penyakit yang baru. Sifat tahannya baru. Gitu ya. Itu juga disebut tanamannya baru. Ketika patogennya baru, atau tanamannya baru, atau kedua-duanya baru, maka terjadi interaksi yang juga baru. Nah, interaksi yang baru terjadi seperti ini. Ya, ya. Interaksi yang baru terjadi karena tanamannya baru ya, dalam hal ketahanannya atau patogennya baru begitu, itu akan menyebabkan epidemi. Jadi kalau terjadi ini, ada dua syarat ini ya, dan ini, itu pasti akan terjadi epidemi. Apalagi kalau tanaman ini ditanam dalam area yang luas, monokultur pula, itu pasti terjadi epidemi langsung. Ya, itulah bahayanya kalau tanaman itu, kalau ada patogen baru masuk ke satu daerah. Bahayanya adalah itu pasti langsung menyebabkan epidemi. Karena tanaman belum pernah berinteraksi dengan itu. Nah, itu yang terjadi juga cerita COVID-19. Kita sebagai inangnya manusia di Indonesia ini kan belum pernah berinteraksi. Dan ketika patogen itu datang, dia kan datang sebagai patogen baru, maka langsung terjadi epidemi. Begitu. Ya, ini pendukung. Mendukung cuaca, mendukung budidaya yang tidak sehat, mendukung ya. Ini akan terjadi epidemi. Nah, artinya apa terjadi epidemi? Penyakit ini akan naik pesat. Hingga satu titik penyakit ini kemudian akan turun. Secara alami. Ataupun dengan campur tangan manusia. Kenapa bisa turun? Secara alami itu disebabkan misal tanamannya melakukan koevolusi. Jadi dia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan perubahan, dan menyebabkan tanaman itu jadi tahan. Ya, ini terjadi di hutan misalnya. Ya, hutan alam, tanpa campur tangan manusia, tanaman itu berevolusi seperti itu. Apalagi kalau tanamannya semusim. Dia dengan cepat berkembang biak ya, bereproduksi, maka dia akan dengan cepat juga punya generasi dengan sifat-sifat baru, maka ketahanannya cepat terbentuk. Atau ini juga turun karena inangnya habis. Ini parah. Ya, ini berarti kita mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, inangnya habis. Ini juga akan turun di cerita COVID-19 jika inangnya atau manusia itu menjadi tahan. Imunitasnya meningkat misalnya. Ditemukanlah vaksinnya, kemudian ketahanannya terbentuk misalnya. Maka ini juga akan turun. Nah, ketahanan tanaman juga, kembali ke tanaman ya, ketahanan tanaman juga itu juga bisa terjadi dibentuk melalui pemuliaan tanaman.
Jadi teman-teman di bidang pemulihan karena terjadi epidemi kemudian terpacu untuk mengeluarkan tanaman dengan sifat ketahanan yang baru. Nah, itu juga membuat tanamannya tahan. Atau kita harap-harap begitu ya, ternyata virulensi patogennya turun sehingga tidak ada infeksi baru. Kenapa bisa terjadi begitu? Banyak hal. Misal di lingkungan itu juga ada mikroorganisme lain dong yang kemudian merespon kehadiran patogen baru itu sehingga tumbuh pesat dan kemudian mencoba menekan perkembangan patogen itu, menyebabkannya tidak dapat menyebabkan infeksi baru atau virulensinya turun. Atau juga karena lingkungan sehingga virulensi patogen itu menurun. Nah, setelah melewati satu puncak ini, maka epidemi tidak akan terulang setinggi ini lagi. Ya, kalau ini hanya terjadi ketika memang patogennya baru atau inangnya baru, jadi ada interaksi yang baru. Setelah itu, setelah melewati fase ini, maka kita tidak akan mengulangi fase ini lagi, kecuali kita melakukan suatu kesalahan yang besar ya. Setelahnya nanti perkembangan penyakit itu akan landai. Dalam landainya itu tetap ada naik dan tetap ada turun. Setiap naik akan turun dengan sendirinya. Setiap turun pasti akan naik lagi. Begitu terus. Nah, ini tugas kita melakukan pengendalian. Di sisi ini, itulah yang dilakukan. Teman-teman lihat cara pengendalian hari ini, itu seperti itu ya memang karena patogen atau karena penyakitnya, perkembangan penyakitnya itu udah masuk ke fase ini. Gitu. Beda nanti kalau perkembangan penyakitnya masuk ke fase besar ini. Misalnya satu daerah tiba-tiba mau tanam tanaman jenis baru, maka mereka menghadapi fase ini dan maka punya cara pengendalian yang juga berbeda. Begitu. Nah, untuk juga mencegah terjadi epidemi itu, maka kita harus mencegah adanya patogen baru masuk. Itulah peran karantina tumbuhan. Karantina pertanian. Teman-teman bisa searching YouTube karantina pertanian atau Badan Karantina Pertanian. Mereka punya tugas untuk mencegah adanya patogen baru masuk ke negara kita. Karena begitu masuk akan menyebabkan epidemi. Oke, kembali ke sisi ini. Ini akan naik turun tapi landai begitu ya. Tugas kita adalah selalu membuatnya naik turun tapi di bawah ambang ekonomi. Suatu saat akan terjadi epidemi lagi tapi tidak terlalu besar. Itu jika ya ini terjadi epidemi lagi tapi tidak terlalu besar. Itu jika ada anomali lingkungan misalnya, atau kita melakukan pelanggaran budidaya, seharusnya disiangi gulmanya kemudian tidak, misalnya seharusnya tanamannya tidak over irigasi, ternyata kebanyakan air, misalnya begitu ya. Kalau kita melakukan pelanggaran begitu, maka ini akan menyebabkan naik lagi, tapi tidak akan setinggi yang pertama ya, tetap lebih rendah. Hingga suatu saat nanti penyakit ini juga akan turun hingga mendekati 0. Kenapa? Misalnya kita panen, tanamannya kita cabut semua, kita ganti tanaman lain, ya, untuk tanaman semusim ya, maka ini bisa mendekati 0 pada akhirnya. Gitu ya. Itulah daun besar penyakit. Jadi kenapa terjadi epidemi itu tadi, ketika patogen baru masuk atau inangnya baru. Inang baru itu tidak selalu jenis tanaman ya. Inang baru itu bisa juga tanamannya sama, tapi sifat ketahanannya beda. Yang semula itu tahan jadi yang rentan misalnya gitu. Itu disebut tanaman baru juga. Patogen pun begitu. Bukan berarti spesiesnya berbeda, tetapi spesies yang sama, kalau rasnya beda atau strainnya beda, itu satu tingkat pembagian di bawah spesies ya, maka itu juga disebut sebagai patogen baru gitu. Nah, masuk ke rumus epidemiologi. Ternyata ada rumus juga di pelajaran penyakit tumbuhan. Ya, sebetulnya ini kita gunakan untuk mempermudah pemahaman saja. Rumusnya bukan rumus yang rumit dan jelimet gitu, enggak. Nanti kita bisa lihat itu sederhana sekali. Nah, menurut epidemiologi, penyakit tumbuhan itu ternyata hanya dibagi menjadi 2. Jadi, epidemiologi membagi penyakit tumbuhan hanya jadi 2. Yang pertama disebut sebagai penyakit simple interest disease, ya.
simple kata kuncinya, dan yang kedua compound interstices. Di beberapa literatur mungkin tidak menggunakan istilah simple. Kalau teman-teman baca, kemudian tidak ada istilah ini di sana ya. Bisa jadi begitu. Di beberapa bacaan mungkin lebih memilih menggunakan penyakit monosiklik. Mono dan siklik. Sedangkan yang satunya disebut polisiklik. Begitu. Nah, atau di beberapa misalnya bacaan bahasa Indonesia itu menggunakan istilah bunga sederhana. Ya. Kenapa pakai istilah bunga? Nanti saya lihatkan. Satunya bunga yang majemuk gitu ya. Jadi di sini ada istilah sederhana atau simple atau mono gitu ya. Sedangkan di satunya ada istilah majemuk atau compound atau poli. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Ini detail bedanya. Silahkan teman-teman baca di sini. Saya tunjukkan animasinya. Untuk penyakit yang masuk ke simple. Ya. Untuk penyakit yang masuk ke simple itu perkembangan atau penularannya satu tanaman sakit. Jadi misalkan ini tanaman sakit deh. Satu tanaman sakit ini bisa menularkan hanya satu kali. Sedangkan di compound, satu tanaman sakit ini bisa menulari 2 kali. Begitu. Dia bisa menularkan 2 kali, bahkan lebih. 3, 4, 5 sampai tanaman ini mati. Tanaman ini masih bisa menularkan. Maka untuk penyakit yang compound ini, penyakit yang compound itu perkembangan penyakitnya jauh lebih cepat. Perkembangan penyakitnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena penyakit compound ini satu tanaman sakit bisa menulari lebih dari satu tanaman atau lebih dari satu kali. Gitu ya. Sedangkan pada tanaman yang simple, satu tanaman hanya bisa menulari satu tanaman lagi. Satu tanaman sakit hanya bisa menulari satu tanaman sehingga lajunya jauh lebih lambat. Gitu. Itu ciri yang pertama. Ini bisa satu kali, yang ini satu kali, sedangkan yang compound bisa lebih dari 2 kali. Berikutnya, untuk tanaman simple atau penyakit simple atau penyakit sederhana dan penyakit monosiklik, satu tanaman yang sakit, ya, satu tanaman sakit itu hanya bisa menularkan penyakit itu ke tanaman di sebelahnya langsung. Sedangkan pada penyakit yang masuk sebagai compound atau bunga majemuk atau polisiklik, satu tanaman sakit itu bisa menulari tanaman tepat di sebelahnya ataupun tanaman lain yang tidak di sebelahnya. Lagi-lagi, ini membuat penyakit bunga majemuk, ya, penyakit bunga majemuk atau compound interstices atau polisiklik ini, perkembangan penyakitnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena tidak perlu berantai. Ya, kalau yang simple ini kan berantai, hanya bisa ke tanaman sebelahnya. Sedangkan yang compound ini bisa menginfeksi tanaman yang jauh. Karena inokulumnya, patogennya disebarkan dengan angin misalnya. Sehingga laju perkembangan penyakit pada penyakit bunga majemuk ini sangat cepat. Ini contoh penyakit simple interstices atau bunga sederhana. Karena dia hanya menulari di sebelahnya, maka satu tanaman sakit ini hanya bisa menular ke sebelahnya. Tidak bisa ke tempat yang jauh. Karena itu kalau dilihat di lapangan bentuknya itu mengelompok seperti ini. Ya, mengelompok seperti ini. Kelak tanaman yang sudah sakit tertular ini baru menulari ke sebelahnya lagi. Maka tampaklah mereka seperti bunga yang sederhana karena hanya menular ke sebelahnya. Sedangkan pada tanaman compound itu satu tanaman sakit itu bisa menular ke sebelahnya atau bahkan ke tanaman yang letaknya jauh sekalipun. Dan kemudian tanaman yang tertular ini bisa menular lagi ke sebelahnya ataupun ke tanaman jauh lagi. Maka
terlihat seperti bunga yang majemuk. Ada banyak-banyak bunga yang akan muncul setelah itu. Ibaratnya gambarnya seperti bunga. Seperti itu. Jadi contoh atau khasnya tanaman bunga sederhana itu adalah dia mengelompok. Kejadian penyakitnya mengelompok. Nah, ini rumus epidemiologi yang saya ceritakan tadi. Rumusnya kenapa sederhana? Kenapa rumusnya disebut sederhana? Karena ini hanya melibatkan penjumlahan, pengkalian atau pangkat. Cuma itu. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Nanti kalau ini berkembang ya sekedarnya, nggak yang rumit gitu ya. Nah, seperti apa itu? Saya akan jelaskan. Gini. Yang pertama disebut XT. XT itu apa, Pak? XT adalah banyaknya tanaman sakit setelah waktu T. Atau gini gampangnya, lihat dari X0 dulu. X0 apa? Banyak tanaman sakit mula-mula. Ya, jadi hari ini ada berapa yang sakit? Gitu maksudnya, mula-mula. XT itu setelah waktu T. Misalnya setelah waktu T, T-nya berapa hari? 7 hari, oke. X0-nya itu hari ini. Berapa tanaman sakit hari ini? Ada 100, oke. XT-nya adalah tanaman sakit setelah 7 hari misalnya. Setelah waktu yang terserah beberapa hari. Misal T. T-nya kan 7 misalnya. Ya udah. Setelah 7 hari berapa tanaman sakit? Mula-mulanya berapa? 100 hari ini ya. Maka di waktu T, di 7 hari ke depan, yang sakit nih jadi berapa? Itu maksud rumus ini nanti. Teman-teman bisa tahu ada berapa tanaman sakit ya setelah waktu T jika kita tahu sekarang itu X0-nya berapa, yang sakit berapa, ya, yang sakit berapa, dikali dengan waktunya, berapa lama, 7 hari misalnya, dan lajunya, laju perkembangan penyakit, kecepatan penyakit itu berkembang, per satuan waktu, kecepatan itu kan per satuan waktu ya, misal per hari, sekian tanaman sakit per hari, misalnya gitu, itu R, kecepatan, misal gini R tuh, 10 tanaman sakit per hari. Jadi setiap hari itu ada 10 tanaman sakit. Itu kan laju ya, kecepatan. Kalau kita tahu kecepatan itu, kita tahu sekarang yang sakit berapa, dan tahu T-nya, waktunya, kita akan bisa prediksi setelah waktu T itu nanti yang sakit ada berapa. Itulah rumus ini. Nah, rumus yang ini, yang merah ini, rumus yang merah ini hanya untuk yang simple interest disease. Kalau untuk compound, rumusnya berbeda. Rumusnya ikut yang ini ya. Rumusnya ikut yang ini. Sama yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah XT. XT itu sama dengan X0 juga dikali R dan dikali T. E dikali E pangkat R kali T. E itu apa? Itu ada 2,7182 ya. Sudah jadi ketetapan. Jadi kita akan tahu kalau tanaman itu hari ini X0 yang sakit ada 100 misalnya ya. Yang sakit ada 100. Itu setelah waktu T, misal 7 hari juga, T-nya 7 hari T. Setelah waktu T, XT-nya akan jadi berapa? Dengan mengetahui laju perkembangan penyakitnya. Misalnya per hari ada 10 tanaman sakit, gitu itu laju. Kita akan bisa prediksi. Kenapa rumusnya beda antara compound dan simple? Karena tadi sifat penyakitnya kan beda. Yang simple itu bisa menular hanya ke sebelahnya. Kalau yang compound tuh bahkan bisa menular ke tanaman yang jauh dimanapun itu. Bahkan satu tanaman sakit di compound itu bisa menular lebih dari 1 kali kan. Sementara di simple interest disease, tanaman sakit hanya bisa menular 1 kali. Itulah kenapa rumus ini juga berbeda. Begitu. Teman-teman silakan coba ya. Sebaiknya mencoba. Di sini saya punya tabel ya. Sini saya ada tabel. Coba teman-teman temukan berapa XT. Ini XT. Pakai rumus itu ya. Untuk simple dan untuk compound. Jika saya beritahu R-nya adalah ini, ya 0,3, 0,3 di sini ada 1. Dan X0-nya seperti yang tertera di tabel. Ya, simpelnya itu X
T di masa yang akan datang, banyaknya tanaman sakit di masa yang akan datang, jika penyakit itu adalah termasuk simpel, itu jadi berapa? Jadi berapa? Untuk latihan, kalau teman-teman bisa mengerjakan ini, insya Allah ujian juga bisa. Kalau dia termasuk kompon berapa? Gitu ya. Begitu. Silakan dicoba. Yang penting juga adalah teman-teman juga harus bisa tahu penyakit itu masuk sebagai yang sederhana atau yang majemuk. Gitu ya. Kan rumusnya simpel nih. Rumusnya simpel. Masalahnya adalah yang saya tahu nih di lapangan penyakitnya adalah penyakit busuk akar oleh Ganoderma gitu. Sekarang busuk akar Ganoderma ini simpel atau kompon gitu. Atau di lapangan saya tahu penyakitnya adalah karat daun pada jagung atau bercak sempit pada padi misalnya. Lalu ini penyakit masuknya simpel atau kompon. Karena kalau kita nggak tahu itu, kita nggak tahu pakai rumus yang mana kan. Nah, makanya yang harus teman-teman pelajari adalah dari perkembangan penyakitnya. Baca tentang penyakit itu, dibaca, kemudian teman-teman nilai. Oh, tanaman ini menular kok hanya lewat akar. Artinya nggak bisa menular ke tempat yang lebih jauh dong. Kalau lewat akar, saling kontak akar, berarti hanya bisa menulari tanaman yang di sebelahnya dong. Yang akarnya berkontak, oh berarti ini simple interstitious gitu. Atau teman-teman baca, kemudian di situ ditulis, penyakit ini bisa disebarkan melalui angin, melalui serangga, melalui air. Oh berarti ini bisa menular kemana-mana dong. Kalau bisa menular kemana-mana, berarti masuk ke kompon. Berarti saya pakai rumus yang kompon, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, rumus tadi, kalau teman-teman kerjakan, itu punya hasil seperti grafik ini. Jadi gini, grafik ini yang X adalah perkembangan penyakit setelah waktu T. Ya, setelah waktu T, setelah waktu tertentu. Sedangkan yang di bawah itu adalah X0. Jumlah tanaman sakit sekarang. Ya. Ini untuk tanaman yang simple. Ingat tanaman simple? Simple itu yang hanya bisa menular ke sebelahnya. Hanya bisa menulari satu kali. Tidak bisa menular ke tempat yang jauh. Itu simple ya. Ingat yang simple. Untuk tanaman simple teman-teman. Apabila X0-nya ini sama dengan 0. Nih ya, sama dengan 0. Ya, jika tanaman sakit hari ini 0. Maka tanaman sakit di waktu yang akan datang juga akan 0. Lihat. Ya, lihat. Walaupun lajunya sama. Laju perkembangan penyakitnya sama-sama 0,3. Itu kita bisa buat banyaknya tanaman sakit di masa yang akan datang itu jadi 0. Syaratnya X0-nya harus 0. Ya kan? Jadi dengan membuang satu tanaman yang tadi nulari itu, ya, tanaman ini kan tadi nulari, ini ada tanaman sakit, ada satu gitu kan. Ini kan yang menulari nih, ya kan? Dengan mencabut tanaman satu ini, membumi hanguskan yang satu ini, membuat X hari ini yang tadinya ada satu tanaman, nanti sore karena Anda bakar, nanti sore kita tahu X 0-nya jadi 0 kan? Karena tanamannya kita cabut, kita bakar. Jika X T-nya itu bisa kita buat 0 dengan dibakar atau dicabut itu tadi, maka XT-nya di masa yang akan datang juga akan menjadi 0. Maka untuk tanaman yang kita identifikasi sebagai simple interest disease atau monocyclic, kunci pengendalian yang paling penting adalah membuat X0-nya jadi 0. Dengan cara apa? Dicabut tanaman-tanaman sakit itu. Dibakar tanaman-tanaman sakit itu. Jangan biarkan ada di sana. Gitu. Sekarang grafiknya saya ubah. Ya, saya ubah teman-teman. Saya ubahnya gini. Sekarang X0-nya tetap. Tanaman sakit mula-mula hari ini tanaman yang sakit mula-mula selalu 30.
ya nggak pernah dicabut, 30 terus gitu ya. Tapi R-nya saya ubah, mulai dari 0,3 sama dengan yang bawah ini ya, 0,3 saya kurangi sampai 0,05 wis. Saya kurangi terus, dikurangi 19,3% katanya. Ya, saya kurangi lajunya. Laju kecepatan penyakit ini untuk menimbulkan penyakit-penyakit baru tuh lajunya saya kurangi terus gitu ya. Tapi X0-nya tetap 30. Artinya apa? Artinya saya nggak cabut tanaman sakitnya, saya biarkan gitu ya. Walaupun walaupun R itu laju perkembangan penyakitnya itu saya buat hingga mendekati 0, tapi XT tanaman sakit di masa yang akan datang teman-teman itu nggak pernah mendekati 0. Nih lihat nih grafik merah, grafik merahnya tuh menjauhi 0 kan, di sini kan grafiknya, nih di sini tidak ada di 0. Ngomong-ngomong R, bagaimana sih Pak laju perkembangan penyakit itu? Si R ini bisa kita tekan, yang semula satu tanaman yang semula sehari itu 10 tanaman sakit per hari, kok bisa kita buat jadi satu tanaman sakit per hari? Caranya gimana? Itulah aplikasi fungisida misalnya, ya kan? Itu digunakan untuk menekan laju perkembangan penyakit atau R. Atau kita buka tanaman naungan, kita pangkas tanaman naungan, jadi suhu udaranya meningkat, kelembabannya menurun, itu juga R namanya, mengurangi kecepatan terjadinya penyakit baru, R, atau mengurangi laju perkembangan penyakit itu R. Nah R itu mau dikurangi seperti apapun, kalau X 0-nya tetap 30, nggak Anda buang tanaman sakit, maka yang akan Anda lihat ini, tanaman sakit di masa yang akan datang itu nggak akan pernah 0. Maka kesimpulannya untuk tanaman monosiklik, tanaman simple interest disease, itu kunci perkembangan penyakitnya ada di sini. Ada di membuat 0 tanaman sakit mula-mula dengan cara mencabut, membumi-hanguskan, membakar tanaman yang sakit. Itu punya pengaruh yang berarti. Lain hal dengan polisiklik. Ini yang polisiklik. Masih ingat polisiklik? Polisiklik itu ketika tanaman sakit itu bisa menulari lebih dari satu kali. Dia menulari tanaman sebelahnya, tapi juga bisa menulari tanaman yang ada jauh dimanapun berada. Karena patogennya tersebar lewat angin atau lewat air atau dibantu serangga, begitu ya. Nah, lain di sini, ya. Di sini, kalau kita mengurangi X0, ya, R-nya tetap, tapi X0-nya kita kurangi hingga 0, kita akan lihat bahwa XT-nya, perkembangan penyakit di masa yang akan datang, juga akan 0. Jadi untuk polisiklik, untuk penyakit-penyakit ini, mengurangi X0, membuat 0 penyakit mula-mula, dengan mencabut tanaman itu tadi, itu akan memberikan pengaruh besar karena XT atau penyakit di masa yang akan datang itu juga akan turun hingga 0. Ya. Lalu gimana kalau kita ngomongin laju, Pak? Tadi ya, kita mengurangi laju. Caranya gimana mengurangi laju? Penggunaan fungisida, merubah lingkungan agar menjadi tidak lembab, suhu udara meningkat misalnya, itu mengurangi laju. Ketika kita mengurangi laju dari 0,3, kita kurangi dengan apapun cara yang kita pakai hingga 0,05 misalnya. Walaupun X0 ini tetap 30, artinya kita nggak ada melakukan pencabutan dan sebagainya, ternyata tanaman sakit di waktu yang akan datang itu turun sebetulnya. Drastis. Hanya dengan melakukan pengurangan laju perkembangan penyakit. Penurunannya drastis. Tapi ingat satu hal, walaupun grafik merah ini turun drastis, tapi dia tetap tidak bisa mendekati 0. Dan teman-teman tahu, walaupun ada sedikit tanaman sakit di situ,
Tapi tanaman yang sakit itu bisa menulari lebih dari satu kali dan menjangkau tanaman lain yang berada jauh dari tempatnya. Maka yang merah ini bisa naik lagi dengan sangat cepat. Maka tetap tujuan kita tuh tetap 0. Tujuan kita tuh tetap 0. Bagaimana caranya? Ini. Membuat X0-nya jadi 0. Jadi, kalau di polycyclic atau yang compound atau bunga yang majemuk, ya, mengurangi R itu penting. Karena bisa menurunkan laju. Bahkan lebih penting ketimbang ngomongin penyakit yang monosiklik tadi. Lebih penting. Tetapi tidak akan membuat ini jadi 0. Yang membuat XT penyakit di masa yang akan datang itu 0 tetap sama, yaitu mengurangi jumlah tanaman sakit hari ini. Maka kunci utama pengelolaan penyakit itu kalau mau jadi 0 XT-nya tetap dengan mencabut tanaman sakit. Itu pengendalian paling ampuh ternyata ya. Ya betul. Karena dengan mengurangi X0 baik penyakitnya polycyclic ataupun monosiklik, kita punya peluang untuk punya XT sama dengan 0. Walaupun R-nya tetap. Tapi di polycyclic kalau mau lebih cepat lagi, kurangi R-nya. Bagaimana laju perkembangan penyakit bisa dikurangi? Bagaimana R bisa dikurangi? Dengan melakukan berbagai pengendalian lainnya. Misalnya, meningkatkan suhu udara, mengurangi kelembaban, menyiangi gulma, mengurangi tanaman dari stres air ataupun stres lain, pemberian pupuk yang baik, tanamannya jadi sehat, tanamannya jadi fit, itu akan mengurangi R atau laju perkembangan penyakit. Nah, jadi lagi-lagi di sini penting adalah kita mampu mengetahui patogen kita penyakit kita yang kita alami itu masuk poly atau monosiklik. Ya kan? Itu penting. Kalau kita nggak bisa identifikasi itu, kita bingung strateginya mau kayak yang mana. Misal COVID-19. COVID-19 ini masuk monosiklik atau polisiklik? Ya, coba jawab. Masuk monosiklik atau polisiklik? Dia bisa satu inang atau satu manusia sakit itu bisa menulari lebih dari satu kali. Ya kan? Dan satu manusia sakit atau inang yang sakit ini bisa menulari orang di sebelahnya karena dia bisa bergerak nih ya manusia, dia juga bisa menulari orang di mana-mana. Maka dia masuk sebagai polisiklik. Kalau dia masuk ke polisiklik, grafiknya ini teman-teman. Yang teman-teman sedang lihat ini. Kita nggak akan bisa dapat XT sama dengan 0 kalau orang sakit itu tetap dibiarkan beredar di mana-mana. Maka kita harus buat XT-nya X0-nya sama dengan 0. Gimana Pak? Kalau tanaman dicabut, manusia gimana? Dia diisolasi. Dia harus ada di dalam rumah. Masalahnya ini orang sakit sama orang sehat nggak kelihatan bedanya Pak. Beberapa tidak menunjukkan gejala, tapi dia menulari gimana? Makanya kita disuruh di rumah terus. Karena kita mau mencari X0 sama dengan 0. Agar bisa berharap XT-nya nanti akan 0. Dan laju ini, jadi sementara kita masih mengusahakan yang ini ya. Yang ini. Nah, sementara kita usahakan ini, R ini terus ditemukan obatnya. Vaksin ini terus dicari. Karena vaksin nanti akan berperan di R. Dan R itu akan membuat penurunan yang cukup drastis. Ya, ditambah dengan ini. Pengurangan X0. Itu alasan kenapa kita diminta untuk di rumah. Dan kenapa vaksin terus dicari. Dan kenapa salah satu perusahaan di Amerika Serikat sahamnya melonjak naik, karena diisukan mereka mampu menemukan vaksin itu, atau telah menemukan vaksin itu, sahamnya terus naik. Walaupun perusahaan itu sebetulnya belum melakukan konfirmasi ke publik tentang hal itu. Nah, seperti itu. Ini tadi ya, perbandingannya bisa dilihat di sini. Ini yang simple, ini yang compound.
Simpel itu yang bisa menulari hanya sebelahnya dan 1 kali. Compound itu bisa menulari 2 kali lebih, bahkan ke tempat tidak hanya sebelahnya tapi yang jauh sekalipun. Teman-teman lihat, pada tanaman simpel, R mengurangi R itu nggak memberikan pengaruh yang signifikan kalau T-nya nggak dikurangi. Beda dengan compound. R itu membuat pengurangan yang signifikan, tapi tidak akan pernah mencapai 0. Padahal si R ini, kalau dibiarkan karena sifat penyakitnya yang berkembang cepat, ini akan kembali naik dengan cepat juga. Maka, yang harus kita buat adalah membuat X0 sama dengan 0. Ya. Terakhir, peramalan epidemi. Bagaimana epidemi itu bisa diramal, Pak? Jadi, ingat segitiga penyakit tadi ya, bahwa penyakit itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Maka dengan begitu, kalau kita bisa memiliki pengetahuan tentang lingkungan seperti apa yang akan sangat cocok untuk perkembangan penyakit ini, maka kita bisa meramal penyakit itu. Apabila lingkungan itu terjadi, ya, maksudnya kesesuaian lingkungan itu terjadi, maka kita bisa prediksi di masa yang akan datang penyakit itu juga akan terbentuk. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Pertama, tujuan dulu. Kenapa kita harus melakukan peramalan? Teman-teman, kalau kita tahu penyakit ini tidak akan berkembang hebat di masa yang akan datang, kita nggak perlu nyemprot hari ini. Ya kan? Tapi kalau kita bisa prediksi, ya, besok epidemi akan terjadi, bahaya, ya, maka hari ini kita bisa lakukan penyemprotan. Karena kita butuh teknologi pengendalian yang secara cepat. Itu nyemprot. Tapi kalau kita tahu perkembangan penyakitnya nggak akan hebat bahkan hingga 7 hari ke depan, maka kita nggak perlu melakukan pengendalian yang cepat tadi. Kita bisa tutup alat semprot kita cukup melakukan pengendalian-pengendalian yang biasa nggak apa-apa. Gitu. Itulah kenapa kita harus bisa melakukan epidemi. Nah, yang perlu diingat dari epidemi tadi sih huruf R tadi. Ingat huruf R, laju perkembangan penyakit. Di satuan waktu ada berapa penyakit baru? 10 penyakit per hari, 100 penyakit per hari, 50 penyakit per hari. Kenapa sekarang 50 penyakit per hari R-nya? Besok bisa turun. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi R. Ya, ada R-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini kan bisa kita pelajari ya. Faktor lingkungan apa sih yang menyebabkan R naik? Dan faktor lingkungan seperti apa sih yang membuat R turun? Nah, jadi dengan tahu sekarang X0-nya sekian. Lingkungan kelembaban udara begini. Cahaya matahari hanya muncul sekian jam. Panas matahari hanya muncul sekian jam. X0-nya tadi cukup banyak. Maka kita bisa menghitung R ini sedang tinggi. Kalau R-nya tinggi, maka XT di masa yang akan datang, perkembangan penyakit di masa yang datang, ini juga bisa tinggi. Gitu kan? Kita bisa prediksi melalui itu. Jadi gimana peramalan itu mekanismenya? Kita membaca R, di mana R itu kita tahu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi penelitian yang harus dibuat adalah lingkungan seperti apa yang mempengaruhi R naik, ya, dan R turun. Kalau kita sudah punya bekal itu, hari ini kita tahu R-nya sedang tinggi, maka kita bisa lakukan tindakan pengendalian. Dengan apa? Dengan misalnya mengurangi X0 atau mengurangi laju R dengan kembali membuat lingkungan yang tidak sesuai. Begitu. Ini contoh penelitian aja ya. Jadi pengaruh temperatur dan kebasahan terhadap infeksi patogen. Ini temperatur, ini kebasahan. Lihat nih. Semakin tinggi temperatur, ya, semakin tinggi temperatur, dengan kebasahan yang juga semakin tinggi, ya, temperatur juga tinggi, maka kita bisa menemukan laju perkecambahan spora itu di angka ini. Kita juga tahu ternyata kebasahan dan temperatur yang paling cocok itu ada di sini.
Nih. Tarik ke bawah. Sekitar 28. Temperaturnya 29, 28 lebih sedikit, dan kebasahannya di sekitar 20 jam basah. Jadi kalau kita menemui situasi ini, maka kita juga memahami bahwa R-nya sedang tinggi. Kalau R-nya tinggi, kita lakukan tindakan pengendalian. Itu namanya meramal. Begitu kurang lebih ya. Kalau kita tahu misalnya suhu sekarang itu cukup tinggi. Panas sekali nih 32 ya. Dan kita tahu kebasahannya jadinya rendah. Hanya 5 jam basah. Ya. Kita lihat aja di sini. Apa angka di sini? R-nya sangat rendah. Kalau R-nya serendah ini, maka kita nggak perlu heboh dalam pengendalian. Tetap berpikir jernih untuk melakukan pencegahan. Tidak perlu dengan teknik pengendalian yang secara instan dan cepat bisa mengendalikan, seperti penyemprotan pestisida atau fungisida. Tidak perlu. Ya kan? Jadi tepat penggunaan pestisida kita. Itulah peramalan, kurang lebih. Teman-teman, ini basic, sangat dasar, dan teman-teman kalau mau belajar ilmu peramalan ini, ilmunya masih berkembang dengan sangat baik dan kita masih sangat berada di dasar. Ya, tertarik bisa coba ke yang lebih dalam lagi. Begitu.